suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai benar nggak sih madu dapat membantu menyembuhkan luka. Madu efektif sebagai agen penyembuh luka dikarenakan adanya efek antibakteri yang dikandungnya. Menurut riset yang dilakukan di Universitas Kedokteran Albert Einstein di New York, menyatakan bahwa madu memiliki efek menghambat pertumbuhan dari sekitar 60 spesies bakteri. Selain itu, madu juga menghasilkan hidrogen peroksida yang merupakan sebuah radikal bebas yang berefek mematikan bagi bakteri namun aman bagi sel manusia. Namun, perlu diperhatikan tidak semua madu dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Haruslah produk madu berkualitas medis untuk menyembuhkan luka seperti madu New Zealand Manuka dan madu Australian Leptospermum yang juga dikenal dengan nama Medihani. Cara penggunaannya dapat dengan mengoleskan pada luka secara merata dan tutupi dengan kain kasa. Gantilah sekali atau 2 kali per hari. Nah, jadi udah pada tahu ya, untuk madu jenis tertentu dapat menyembuhkan luka. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, gestasional atau kehamilan, dan tipe lainnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan istilah diabetes basah dan diabetes kering yang sering disebut banyak orang? Ternyata, kedua istilah tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dua jenis luka pada penderita diabetes. Luka seperti apa ya yang dimaksud? Ini penjelasan lengkapnya. Kenapa penderita diabetes berisiko mengalami luka yang sulit disembuhkan? Penderita diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol, luka akan sulit kering dan bahkan berpotensi meluas serta terinfeksi. Kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Selain itu, penderita diabetes juga berisiko memiliki kolesterol tinggi yang bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Jika pembuluh darah menyempit dan mengalami kerusakan, asupan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka tidak terdistribusi dengan baik. Nah, akibatnya kulit juga sulit memulihkan diri sehingga lukanya semakin lama sembuh. Apalagi penderita diabetes juga beresiko mengalami kerusakan saraf yang membuat sensasi rasa sakit berkurang. Kebanyakan penderita diabetes tidak merasakan sakit sehingga luka semakin meluas tanpa disadari. Inilah mengapa banyak penderita diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol mengalami luka di bagian tubuh tertentu. Lalu, apa perbedaan diabetes basah dan diabetes kering? Jika kontrol gula darahnya sangat buruk, luka akan meluas dan selalu mengeluarkan cairan nanah. Inilah yang sering disebut diabetes basah. Ada pula
luka diabetes yang mengering dan menjadi kehitaman karena jaringannya sudah mati. Inilah yang disebut dengan diabetes kering. Meskipun lukanya kering, tetap ada loh kemungkinan luka di bagian dalam belum sepenuhnya sembuh. Jika luka dan jaringan yang mati sudah terlalu luas atau telah mengering dan menghitam, maka biasanya solusi terakhir yang dilakukan adalah amputasi. Jadi, diabetes basah dan kering itu bukanlah tipe diabetes, melainkan istilah awam untuk jenis luka diabetes. Mulai sekarang, jangan keliru lagi ya.